Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tematik yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Tapi sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kalian untuk berdoa terlebih dahulu di rumah kalian masing-masing, lalu kalian isi juga presensi kehadiran kalian. Materi pertama kita yaitu otot sebagai alat gerak aktif. Secara umum, otot tubuh manusia terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Setiap otot mempunyai fungsi dan ciri-ciri masing-masing. Pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek. Sebaliknya, pada saat relaksasi, otot akan memanjang. Sekarang kita akan belajar mengenai otot polos. Berikut gambar untuk otot polos. Otot polos merupakan otot yang berbentuk polos atau tidak memiliki garis-garis melintang. Otot polos ini biasanya melapisi organ-organ dalam pada tubuh. Otot ini disebut otot otonom, yang artinya bekerja dengan sistem syaraf tak sadar. Adapun untuk ciri-ciri otot polos yaitu 1. Bentuk gelendong, ujungnya meruncing. 2. Reaksi terhadap perangsang lambat, tidak mudah lelah. 3. Terdapat pada organ dalam, contohnya organ pencernaan, organ peredaran darah, dan urat nadi. 4. Hanya memiliki satu inti sel dan terletak di tengah. 5. Termasuk otot dengan sifat otonom atau tak sadar. 6. Ketahanan bekerja tinggi. Sekarang kita akan belajar mengenai otot lurik. Berikut gambar untuk otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka. Otot lurik terletak menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Otot ini harus digerakkan secara sadar oleh manusia. Adapun ciri-ciri dari otot lurik yaitu 1. Bentuknya silindris, panjang, dan mempunyai ribuan serabut. 2. Terdapat di otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. 3. Inti sel banyak dan berada di tepi. 4. Termasuk otot volunteer, yaitu harus bekerja dengan kesadaran. 5. Mampu bekerja keras dan cepat, tapi mudah lelah. 6. Kontraksi otot cepat. 7. Berperan dalam pengaturan suhu. Sekarang kita belajar mengenai otot jantung. Untuk gambar dari otot jantung, seperti gambar ini. Otot jantung adalah otot lurik khusus yang terdiri dari sel-sel pemanjang dengan banyak inti yang terletak di jantung. Otot jantung ini seringkali disebut dengan otot istimewa. Otot jantung ini tidak seperti otot lurik yang harus digerakkan secara sadar. Ia bergerak secara tak sadar. Untuk ciri-ciri otot jantung yaitu 1. Bentuk memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang serta saling menyatu. 2. Hanya terdapat di jantung. 3. Bekerja di luar kesadaran atau otot otonom. 4. Inti sel banyak dan terletak di tengah. 5. Kontraksinya kuat dan berirama. 6. Mempunyai garis melintang. 7. Berfungsi untuk memompa jantung. Materi kita yang selanjutnya yaitu menentukan ide pokok paragraf. Kemampuan memahami ide pokok dalam paragraf sangat penting dalam memahami semua bahan bacaan. Ide atau gagasan pokok biasanya berupa pernyataan umum yang cukup luas cakupannya. Ide atau gagasan penjelas berupa pernyataan khusus yang sempit cakupannya. Materi kita yang selanjutnya yaitu membuat sampul buku. Sampul buku tidak hanya sebatas menjadi identitas sebuah buku. Sebagian penerbit buku juga menggunakan ciri khas dalam desain sampul bukunya untuk menjelaskan isi buku tersebut. Sampul buku terdiri atas beberapa macam.
Misalnya, sampul buku berbasis gambar, sampul buku berbasis ilustrasi, dan sampul buku berbasis tulisan. Sekarang kita pelajari masing-masing sampul buku. Pertama, sampul buku berbasis gambar, yaitu sampul buku yang mengutamakan gambar atau foto sebagai wajah buku. Gambar foto cenderung mencolok dan memenuhi seluruh tampilan cover. Penggunaan tulisan cenderung sedikit atau sederhana. Penggunaan latar yang mencolok dan warna bervariasi. Digunakan pada sampul buku-buku sekolah, majalah keluarga, dan buku biografi. Berikut contoh sampul buku berbasis gambar. Yang kedua, sampul buku berbasis ilustrasi, yaitu sampul buku yang mengutamakan gambar ilustrasi sebagai wajah buku. Gambar ilustrasi cenderung mencolok, variatif, dan memenuhi seluruh tampilan cover. Penggunaan tulisan cenderung sedikit atau sederhana. Penggunaan latar yang mencolok dan warna bervariasi. Digunakan pada sampul buku-buku sekolah dan buku-buku fiksi. Berikut contoh sampul buku berbasis ilustrasi. Yang ketiga, sampul buku berbasis tulisan, yaitu sampul buku yang mengutamakan tulisan sebagai wajah buku. Tulisan cenderung mencolok dan memenuhi seluruh tampilan cover. Penggunaan gambar foto atau gambar ilustrasi cenderung sedikit bahkan tidak digunakan sama sekali. Penggunaan latar yang cenderung sederhana dan terdiri atas satu warna. Digunakan pada sampul buku-buku non-fiksi, jurnal ilmiah, dan kamus. Berikut sampul buku berbasis tulisan. Itu contohnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk tugas anak-anak di rumah, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut di buku tematik kalian. 1. Tuliskan ciri-ciri otot lurik. 2. Apa yang dimaksud otot otonom? 3. Tuliskan 3 macam sampul buku. 4. Bacalah teks berikut. Pentingnya meregangkan otot setelah bangun tidur. Saat tidur, otot cenderung menjadi kaku. Penyebabnya, saat tidur kadangkala kita berbaring dalam posisi sama dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, setelah bangun tidur, penting bagi kita untuk meregangkan tubuh agar otot kembali lentur. Saat otot sudah kembali lentur, aktivitas sehari-hari akan lebih mudah dijalankan. Kemudian, nyeri dan sendi kaku saat pagi hari dapat disebabkan oleh kurang kegiatan fisik dan mendapatkan tidur yang tidak cukup. Peregangan otot di pagi hari akan meningkatkan pergerakan pada sendi. Oleh karena itu, kita harus sering melakukan peregangan di pagi hari untuk menghindari penyakit sendi dan tulang seperti artritis. Selain itu, meregangkan otot membuat kita menjadi lebih semangat. Saat bangun tidur, detak jantung masih dalam keadaan melambat. Meregangkan otot dapat meningkatkan aliran darah dengan cepat dan sampai ke bagian otot. Sirkulasi darah yang baik membantu tubuh berfungsi optimal. Kalian tuliskan ide pokok tiap paragraf bacaan di atas. Cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian dengan sebaik-baiknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.